Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Reksi Oktiana. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan tutorial mengenai Laravel 8. Pada tutorial sebelumnya, kita telah berhasil menginstal admin LTI 3, sehingga admin LTI 3 ini untuk dashboard admin kita, dan kita juga telah berhasil mengcustom halaman login tersebut. Pada halaman login di sini, apabila kita lakukan login dengan data yang telah kita register, ketika kita login, maka berhasil masuk ke halaman dashboard. Kemudian ketika kita logout, dia akan kembali ke halaman slash gini ya, tidak ke halaman login. Nah, bagaimana jika kita mengubah gitu ya, kita merapihkan lagi, dimulai dengan memberikan alert atau pesan sukses ataupun gagal gitu ya. Nah, sehingga apabila di sini ada kesalahan, kita login. Nah, di sini kan belum ditampilkan nih alertnya atau pesannya. Nah, sekarang kita akan menampilkan pesan tersebut. Nah, untuk menampilkan pesan tersebut, pertama, kita harus mendapatkan sintaksnya. Kita bisa buka dokumentasi Laravel 8. Kita bisa tulis di sini error. Nah, nih, working error message. Nah, kita tinggal tulis saja yang ada tulisan any tadi. Nah, nih. Jadi kita bisa copy yang ini. Jadi di sini kita tinggal copy saja. Kemudian kita paste dengan membuat file baru. Nah, di sini kita buat file baru, app layout di sini. Kita bikin nama filenya adalah alert.blade.php. Nah, kemudian kita lakukan paste. Shift ALTF. Nah, di sini kita tinggal panggil alertnya ini di dalam template kita gitu ya. Karena kita template yang main ini gitu ya, yang welcome ini kan terpisah dengan yang login gitu ya. Jadi kita masukkannya di login dulu. Nah, kita ingin masukkannya di mana gitu ya. Nah, kita ingin buatnya misalnya di bawah tulisan tutorial ini ya. Nah, berarti di sini kita masukkan kita include app layout.alert. Nah, setelah kita include file alert ini, apabila kita lakukan kesalahan gitu ya, kita login. Nah, di sini maka akan tampil error seperti ini. Di sini kita rapihkan dulu, kita close others. Ini juga kita rapihkan. Sehingga kita cari resource, view, app layout, alert. Nah, ini kita hilangkan ya, biar di bawahnya ini space-nya nggak terlalu jauh. Jadi kita kasih kelas M0 gitu ya. Nah, kita kasih heading. Kita bisa tulis dengan H3 misalnya, gagal gitu. Jadi kita coba, kita lakukan refresh lagi, kemudian kita salahkan. Nah, sepertinya masih kebesaran. Kita buat jadi H5. Kita refresh, kita salahkan. Oke. Nah, sampai di sini kita telah berhasil menangkap kesalahan ini. Jadi apabila di sini kita buat kosong gitu ya, kita login. Nah, password require gitu ya. Ini juga kita kosongkan. Nah, email field is required gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita mengcustom message ini sehingga kita sesuaikan dengan keinginan kita gitu ya. Nah, apabila require gini ya, inputannya wajib, maka email harus terisi, misal kita buat gitu. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah kita tambah di bagian app, terus HTTP, controller, out, di bagian authentic session. Nah, di authentic session ini kan, jika teman-teman perhatikan, dia melakukan request ke ini nih, ke function authentic nih. Nah, ketika kita buka, nah, dia mengarah ke file login request. Nah, file login request ini nih, filenya itu di folder request, kemudian /out. Nah, di sini. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Nah, di sini dia menambahkan rule gitu ya, function rule, email require, terus password require string email gitu ya. Nah,
Jadi kita harus gimana? Nah, untuk nambahkan message kita bikin saja function baru, public function message. Nah, jika teman-teman perhatikan di sini ya, ada keterangan Illuminate Foundation HTTP form request gitu ya. Nah, jadi kita enter saja karena kita ambil dari form request ini gitu. Nah, kita return. Nah, apa nih yang kita return? Pertama, misalnya jika teman-teman ingin global berarti nulisnya require gini aja langsung ya. Nah, ketika teman-teman tulis global kayak gini berarti penulisannya ya atribut gini untuk menangkap nilai dari email ini gitu loh, yang diambilnya gitu ya. Tapi kalau ingin spesifik satu-satu, kita coba yang require gini dulu ya. Atribut harus terisi. Ctrl S. Nah, kemudian kita coba kita kosongkan. Login. Nah, ini atribut berarti T-nya 2 ya. Kita coba lagi. Ini juga kita hapus. Nah, email harus terisi, password harus terisi. Di sini kita sudah mendaftarkannya secara global gitu ya. Berarti secara role-nya ini. Nah, gimana jika teman-teman ingin mengcustomnya itu per ininya ya, per atributnya ini. Jadi langsung aja kita tambahkan di sininya email.require gitu. Jadi di sini teman-teman bisa tulis dengan email harus terisi gitu. Jadi E-nya ini bisa lebih besar gitu ya dibandingkan tadi kalau atribut gini semuanya ditulis jadi kecil gini ya. Nah, selanjutnya itu email.string. Nah, ini kita ratakan biar rapi. Kita bisa tulis karakter email harus string. Misal ya. Email.email. Nah, di sini email harus valid. Nah, selanjutnya adalah password. Password.require. Nah, password harus terisi. Terus password.string. Karakter password harus string. Nah, misal kita mau custom seperti ini. Sekarang kita coba, sebelum kita coba kita buka dulu yang file login-nya. Nah, di file login ini type-nya kita ubah email ini jadi teks saja gitu ya. Nah, selanjutnya kita lakukan refresh. Nah, ini kita coba hapus ya. Kita coba hapus. Nah, kemudian kita login. Nah, email harus terisi. Nah, sekarang kalau misalnya dia bukan valid email, gini ya. Nah, email harus valid gitu ya. Nah, sampai di sini kita telah berhasil ya melakukan instalasi ataupun kita mengubah custom ya, custom dari message. Jadi sampai sini kita telah berhasil mengcustom message dari Laravel Breeze ini sehingga menyesuaikan dengan keinginan kita. Selanjutnya adalah ini, jika teman-teman perhatikan ada title ya. Nah, title-nya ini gimana nih kalau kita ingin ngubah gitu ya. Nah, untuk ngubah title itu ya di login ini di sini kita bisa tambahkan title gitu ya. Kita echokan saja title. Nah, dapatnya dari mana? Nah, tentunya dari sini kita dapatnya. Ketika menggunakan function create kan kita meload view ini ya, kita return ke view. Nah, di sini kita bisa lempar data title gitu ya dengan namanya itu login. Di sini kita tulis data. Ketika kita lakukan refresh, nah di sini sudah terganti ya. Kita ganti melalui nih controller di sini sehingga apabila teman-teman menggantinya secara di sini juga ya tidak masalah gitu ya. Nah, selanjutnya apa yang bakalan kita lakukan? Yang kita lakukan adalah perhatikan teman-teman, jika di sini ada kesalahan, kita login. Nah, ketika salah di sini errornya ini masih ini nih,
bahasa Inggris gitu ya. Kita ingin mengcustomnya sendiri. Ini datangnya dari mana? Nah, untuk datangnya dari mana kita kembali lagi ke login request ini. Jika teman-teman perhatikan, nah di sini di bagian authenticate ini, nah di sini ada validation exception. Nah, email ini sebagai key-nya. Nah, value-nya ini teman-teman perhatikan, dia mengarah ke out valid gitu ya. Nah, out valid ini isinya apa? Nah, jika teman-teman perhatikan, isinya itu ya ini gitu loh, ada ininya. Jadi kita tinggal cari saja. Kita bisa menggunakan bantuan VS Code ketika kita paste. Nah, ini dia. Nah, inilah jika teman-teman ingin menggantinya di sini di file ini, ya tinggal ganti saja gitu ya di file ininya nih. Filenya ini letaknya di, nah ini di resource length gitu ya /n out nih. Nah, tapi apabila teman-teman ingin mengcustomnya sendiri, ya berarti ini tinggal dihapus saja. Tinggal kita ganti misalnya email dan password tidak cocok. Nah, misal kita buat gini. Nah, sehingga apabila kita salah-salahkan inputannya ketika kita login, nah, email dan password tidak cocok. Nah, sampai di sini kita telah berhasil nih mengcustom tadi kan. Yang selanjutnya kita lakukan adalah apabila kita login, nah kan kita berhasil gitu ya. Kita berhasil, kita ingin tampilannya itu ke arah ke sini, ke dashboard, ke tampilan dashboard ini. Nah, gimana caranya? Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita membuat halaman dashboard gitu ya. Nah, jadi kita bisa masuk ke Artisan. Jika teman-teman ingin membuat controllernya secara artisan ya. Tapi saya sarankan pakai Artisan saja biar tidak banyak yang dikonfigurasi gitu ya. Jadi PHP Artisan Mac controller. Nah, nama controllernya ini apa gitu ya. Kita buat misalnya dia berada di folder controller, tidak ada di subfolder lagi gitu ya. Berarti langsung saja kita tulis dashboard controller. Nah, ketika kita lakukan enter, nah dia langsung ada berada di directory controller. Jika teman-teman tadi berada di dalamnya gitu ya, misalnya admin dashboard. Nah, di sini tinggal teman-teman tulis di sininya tuh admin /dashboard. Nah, nanti dia berada di folder admin gitu. Nah, ini kita close saja. Nah, apabila sudah seperti ini, teman-teman tinggal buat saja function public function index. Nah, setelah itu kita return kan view. Nah, kita return view apa nih? Kita dashboard, halaman dashboard ya, ke file index gitu. Sebenarnya kalau file index kita nggak perlu tulis indeksnya di sini. Cuma nggak apa-apa, kita tulis saja index. Kemudian kita masukkan $data untuk kita lemparkan apa yang ingin kita lemparkan ke view tersebut. Nah, misalnya title. Ya, itu di sini dashboard. Nah, untuk sementara kita bikin seperti ini dulu di yang dashboardnya. Selanjutnya itu adalah kita masuk ke root. Nah, kemudian kita buka di bagian web. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya. Nah, di sini kan dia sudah ada nih dashboard, kemudian middleware gini ya. Nah, kita bisa melakukan perubahan di bagian di sininya. Jadi kita bisa buat seperti ini. Root misalnya middleware. Nah, jadi kita langsung saja ke middleware-nya out. Karena cuma satu, jadi kita buatnya gini saja. Biasanya kalau menggunakan kurung siku ini apabila ingin lebih dari satu ya, jadi kita bisa tulis langsung. Karena cuma satu, kita buat gini saja. Kemudian kita buat dia sebagai group function. Nah, dia berada di middleware out. Nah, selanjutnya kita buat nih root get dashboard. Nah, kita bisa tanpa menulis ada slash di sampingnya ya, jadi langsung aja dashboard seperti ini.
Nah, yang selanjutnya kita tulis itu adalah nama ininya, nama controllernya. Jadi dashboard controller nih, dashboard controller ya. Nah, kita tinggal tambahkan kelas. Kemudian kita tinggal masukkan nama function ya, misalnya index. Nah, kita tinggal kasih nama name-nya yaitu dashboard. Yang ini kita tinggal komentar. Nah, sekarang kita tinggal lakukan uji coba. Sebelum lakukan uji coba, kita bikin view-nya dulu. Di view, berarti kita bikin dashboard, kemudian file index, index.blade.php, dashboard. Nah, misal gini. Nah, sekarang kita tinggal tulis saja /dashboard. Invalid root action gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di Laravel 8. Nah, di sini kita kurang tanda ininya ya, kurung sikunya. Di sini seharusnya kita tambah kurung siku. Nah, jika ini kita jalankan lagi, nah berhasil. Jadi tadi kita kurang di sini kurung siku. Harusnya di sini kurung sikunya ada. Nah, setelah kita berhasil membuat halaman dashboard seperti ini, gitu ya. Nah, apabila teman-teman ingin menampilkannya menggunakan yang ini ya, kita menggunakan template yang sudah dibikin, maka di halaman index ini, nah, sebelumnya kita ubah dulu, yang welcome ini kita ganti jadi main, biar lebih enak nulisnya gitu ya, main. Nah, jadi di sini kita tinggal extend main. Nah, kemudian kita lakukan section juga. Sectionnya itu apa? Konten. Nah, ini yang kita isi itu, gitu loh. Kita isi jadi misalnya ini halaman dashboard. Nah, section ini penulisannya di mana gitu ya. Nah, di main ini sebelumnya kita lupa menambahkan section. Jadi kita buat saja yield. Jadi untuk mengisi itu kita menggunakannya yield, add yield ini ya. Kita tulis konten. Jadi ketika di sini yield, maka indeks di sini kita panggilnya section gitu ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa tambahkan yield script. Jika teman-teman ingin menambahkan script gitu ya di file ini, jadi tinggal tambahkan saja di sini sectionnya. Nah, jadi file script ini letaknya di sini gitu ya. Jadi tinggal tulis saja sintaks script. Nah, tinggal tulis deh scriptnya itu di sini. Jadi ini ketika kita lakukan refresh di halaman dashboard, nah maka sudah masuk ini halaman dashboard. Jika teman-teman perhatikan tadi ketika ini kita kosongkan gini ya URL-nya. Nah, dia kan error nih, welcome not found. Nah, sebaiknya di web ini kita ganti jadi redirect gitu ya. Redirect root kemana? Ke login gitu. Jadi biar dia langsung ngarah ke login gitu. Jadi ini ketika dia ngarah ke login. Nah, kenapa dia ngarahnya ke dashboard? Karena dia masih ada session di dashboard ini apabila ini kita logout ya. Nah, sekarang kita masuk ke dashboard. Nah, dia nggak bisa gitu kan. Sehingga dia harus memerlukan login terlebih dahulu. Ketika login, nah dia sudah masuk ke halaman dashboard. Berarti di sini kita telah berhasil gitu ya mengubah halaman dashboardnya dan memasang template admin LTI-nya ini gitu ya di halaman dashboard tersebut. Selanjutnya adalah di main ini, lebih tepatnya di file head di sini. Nah, ini kita ganti juga.
titelnya kita ganti jadi $title gitu ya. Dapatnya dari mana? Nah, dari sini gitu. Jadi biar title ini berubah-berubah. Ini kan dashboard. Nanti kalau siswa berarti di sininya siswa gitu ya. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita ingin menambahkan alert juga nih. Nah, kita tinggal tulis di main. Nah, kita tinggal tulis di bagian container ini, fluid ini ya. Jadi kita tinggal include saja app layout, kemudian alert. Nah, di sini kita tinggal tambah. Yang pertama itu adalah sessionnya. Jadi kita masuk. Ini kita ganti jadi session get error, misal gitu ya. Di sini alert danger. Nah, ini kita hapus perulangannya. Nah, yang kita ekokan session get error. If LTF untuk merapikannya. Kemudian kita tambah untuk kondisi else-nya. Di sini jadikan sukses. Setelah diubah sukses di sini juga kita ubah sessionnya jadi sukses. Ini kita ubah jadi sukses. Jangan lupa else-nya ini if, tambahkan if. Nah, if LTF untuk merapihkan. Sampai di sini kita telah membuat session untuk nangkap nilai error, kemudian session untuk nangkap nilai sukses gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita kembali ke controller yang bagian out di sini, authenticate ini. Nah, di bagian authenticate ini teman-teman perhatikan gitu ya. Nah, di sini tinggal kita tambah saja with sukses Anda berhasil login. Nah, sekarang kita di sini tambah dulu. Kita bikin root login. Kita with Anda sukses. Anda berhasil logout. Nah, ini kan function untuk logout. Ini untuk login. Jadi ketika kita coba logout, nah, Anda berhasil logout. Ketika login, Anda berhasil login gitu ya. Nah, apabila kita masuk lagi ke halaman kosong gini ya. Nah, gimana biar dia memberikan alert Anda masih memiliki session login gitu ya. Nah, itu letaknya di bagian middleware. Middleware di bagian nih redirect if authenticate ini ya. Nah, di sini. Jadi teman-teman tinggal tulis saja with success Anda masih memiliki sesi login gitu. Nah, jadi apabila kita di sini kita buat login gitu ya. Nah, dia akan bikin sebuah alert Anda masih memiliki sesi login. Sampai di sini kita telah berhasil mengcustom alert ataupun pesan dari Laravel Breeze. Kemudian kita telah menambahkan alert sukses dan alert message dari submit login dan juga submit logout-nya gitu ya. Sampai di sini tutorial kali ini Laravel 8, kita akan melanjutkannya di tutorial berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.